melihat anak itu hampir terjebak dalam bahaya. Tapi ibu di samping justru terus-menerus bermain media sosial. Pada saat krisis ini, kehadiran nenek yang tepat waktu. Dia secara naluriah mengulurkan tangannya dan memeluk cucunya. Ini akhirnya menghentikan terjadinya tragedi ini. Tapi menantu perempuan tidak menganggapnya serius. Tidak hanya tidak berterima kasih, dia bahkan menyalahkan tangan nenek yang kotor. Dia berharap anaknya akan memahaminya. Tidak pernah menyangka, baru sampai di rumah. Anaknya pun dengan dingin dan tanpa rasa cinta tidak menanyakan keadaan ibu. Dia hanya melihat keluarganya sendiri. Saat itu, menantu perempuan terus-menerus menutupi hidungnya sambil membenci nenek yang kotor. Tidak peduli bagaimana penjelasan orang tua. Di hati anaknya hanya ada menantu perempuan. Untuk menyenangkan menantu perempuan, anaknya bahkan ingin secara langsung mengusir ibunya. Sudah, kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Yuyu, tidak mirip denganmu. Kamu pergi saja kembali ke kampung halaman. Aku menghabiskan hampir seluruh hidupku untuk membelikanmu rumah. Lalu kamu mengusirku. Bukankah itu semua karena kamu tidak mampu? Jika kamu berbisnis seperti orang tua Yuyu, berbisnis dengan cara yang sama, apa kamu tidak terlalu tidak masuk akal? Kembalikan padaku. Hal hari ini. Semua ini salahku. Nenek yang melihat adegan ini merasa sangat sedih. Meskipun investasi di masa depan melalui anak, tapi dia justru membesarkan seorang anak yang tidak dikenal. Akhirnya nenek pergi dengan hati yang dingin meninggalkan rumah ini. Dia berjalan sendirian di jalanan. Sambil bingung tidak tahu harus pergi kemana. Dia tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi. Dia dengan hati-hati mengangkat bayi itu. Ini anak siapa ya? Orang lain merasa bayi itu tampak sakit dan lemah. Tentunya dia telah ditinggalkan. Memikirkan bahwa dia bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menghidupi bayi itu? Jadi dia memutuskan untuk mengantarkan bayi itu ke kantor polisi. Tapi dia mendengar orang lain mengatakan bahwa petugas polisi juga akan mengirim anak itu ke panti asuhan. Dia mulai merasa kasihan dengan nasib anak itu. Akhirnya dia tidak tega, memutuskan untuk mengadopsinya. Sudahlah, kita berdua tidak punya rumah. Kedepannya, kamu adalah cucuku. Jika kita bersama, kita akan memiliki sebuah rumah. Tak terasa 7 tahun telah berlalu. Nenek mengandalkan memulung untuk membesarkan bocah kecil itu. Bocah kecil itu juga terdidik, baik, dan pengertian. Sementara itu, orang tua kandung anak laki-laki itu juga terus mencarinya. Presiden Direktur, ketulusan akhirnya menang. Sayangnya, anak laki-laki kita sampai sekarang tidak tahu hidup atau mati. Jika dia tidak mempunyai kabar, tidak akan terjadi. Dokter berkuasa besar, pasti tidak akan ada yang terjadi. Tapi kita harus menyelamatkannya. Bahkan jika saya memiliki kekayaan yang melimpah, saya tetap harus membalas kebaikannya. Nenek. Nenek sudah bilang, kan? Jika ditanya lagi, jangan panggil nenek. Jika anak-anak lain tahu, mereka akan menertawakanmu karena memiliki nenek yang memulung. Tidak apa-apa. Yao Yao. Dia adalah nenek saya. Nenek terbaik di dunia. Dia membesarkan saya dengan memulung.